Sebelumnya, ketika serangan Qing Yan akan mengenai kepala Xiaoyan, Ziyan tiba-tiba membuka matanya, diikuti aura yang mendominasi dan gelombang energi menabrak tubuh Qing Yan, sampai dia muntah darah dan terhempaskan. Saat Qing Yan terhempas, Sisa dan para ahli lainnya yang bertarung dengan kelompok Hai Qing segera berhenti dan melihat sosok Ziyan. Ekspresi Hai Qing sangat gembira saat berkata, garis keturunan bangsawan sejati telah dibangkitkan. Hai Qing dan para suku naga kuno Pulau Timur langsung berlutut memberi hormat pada Kaisar Naga Ziyan. Di atas langit, sosok Ziyan terlihat sangat mulia dan cantik dengan sayap pionik dan tubuh naga kuno. Sementara itu, Sisa, Qing Yan dan para ahli lainnya dari pulau lain tidak berlutut, hanya mengungkapkan ekspresi bingung karena mereka telah tunduk pada tiga raja naga besar meski telah merasakan tekanan yang berasal dari jiwa dan garis keturunan mereka. Hai Qing menoleh sembari berteriak marah, Sisa, Qing Yan, kalian semua sangat berani. Kamu tidak berlutut setelah melihat Kaisar Naga. Qing Yan dan Sisa bertukar pandangan dan tertawa kecil mendengar jeritan marah Hai Qing. Qing Yan berkata, kami telah melihat Kaisar Naga, tapi kami semua adalah bawahan dari Raja Naga. Kami akan datang dan bertemu Kaisar Naga di masa depan ketika kami punya waktu. Dengan itu keduanya bergerak untuk melarikan diri melalui celah ruang yang membuat Hai Qing sangat marah dan akan bergerak untuk mengejar. Tetapi Ziyan melambaikan tangannya. Sayap ungu keemasan bergerak dan muncul di depan Xiaoyan yang terluka. Ziyan menunjuk ke dahi Xiaoyan. Setetes darah memasuki tubuhnya dan cahaya ungu keemasan membungkus tubuhnya. Lalu Ziyan menyerahkan tubuh Xiaoyan pada Hai Qing untuk menjaganya dan menyerahkan masalah ini pada Ziyan. Tubuhnya tiba-tiba muncul tinggi di atas langit, melihat pertempuran yang masih berlanjut. Tangan Ziyan diangkat dan menekan udara kosong. Segera cahaya ungu keemasan menyebar dan memberikan tekanan mengerikan pada Manyan dan Xiao beserta pasukannya. Semua medan pertempuran seketika berhenti. Dengan ekspresi tercengang di bawah tekanan garis keturunan yang kuat ini, bahkan tidak dimiliki oleh tiga raja naga besar. Melihat Kaisar Naga di atas langit, mereka buru-buru berlutut. Dikarenakan rencana sudah gagal total dengan kehadiran Kaisar Naga yang baru, Manyan segera memerintahkan semua pasukannya mundur. Dia juga memperingatkan Zuli agar berhati-hati karena ketiga raja naga besar semuanya dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka tidak akan mengizinkan Kaisar Naga yang agung untuk menyatukan suku naga kuno. Ziyan berkata, setelah kamu kembali, beritahu tiga raja naga besar bahwa suku naga kuno kekosongan hanya memiliki satu Kaisar Naga sejak zaman kuno. Ketika saatnya tiba, Kaisar ini secara pribadi akan mengambil jejak garis keturunan bangsawan mereka. Tubuh kelompok Manyan tanpa sadar gemetar saat kata-kata ini memasuki telinga mereka dan menghilang di kekosongan. Kemudian, di sebuah kamar, Xiaoyan terbangun dari kelelahan yang luar biasa. Dengan ekspresi terkejut, mengingat telah memurnikan kristal naga pionik untuk Ziyan dan pulau naga kuno telah diserang. Baru saja dia duduk ketika pintu kamar terbuka, Zuli dan Hai Qing berjalan ke dalam kamar. Zuli berkata, Kaisar Naga belum sepenuhnya menyerap semua energi buah asal naga pionik. Setelah mengalahkan mereka yang datang untuk menyerang, dia melakukan pelatihan tertutup. Pelatihan kali ini akan cukup lama. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar penjelasan ini, tetapi dia merasakan peningkatan pada tubuhnya. Zuli mengatakan Ziyan telah memasukkan sebagian kekuatan naga pionik ke dalam tubuhmu dan mengaktifkan darah esensi naga kuno yang telah kamu konsumsi. Tubuh fisikmu telah diperkuat hingga menyamai magical base yang telah mencapai kelas Daozun. Keterkejutan melintas di mata Xiaoyan mendengar ini.
Zuli juga meminta Sioyan memfokuskan pikirannya dan mengaktifkan kekuatan asing di dalam tubuhnya. Lihat apa yang akan terjadi. Setelah memfokuskan pikirannya dan mengaktifkan energi asing tersebut, rasa sakit memenuhi kulit Sioyan seperti ribuan semut memenuhi tubuhnya. Dia terkejut melihat setiap bagian tubuhnya telah membentuk sisik naga ungu emas seperti baju perisai. Zuli berkata ini adalah keterampilan pertahanan yang dimiliki suku naga kuno kekosongan. Tapi milik Sioyan adalah baju zirah kuno naga pionik tingkat tinggi. Dengan zirah ini, Daozun bintang 6 tidak akan melukainya, bahkan jika bertarung dengan Tianzun ke-9. Lalu Sioyan bertanya di mana King Lin sekarang. Zuli berkata King Lin sedang berlatih di makam naga kuno. Tempat ini banyak naga kuno selama beberapa generasi beristirahat. Dengan aura naga yang sangat kuat itu dapat menekan jiwa ular surgawi berkepala 9, membiarkannya dimurnikan dan diserap. Setelah mendengar ini, Sioyan bertanya tempat petir berkumpul, karena dia membutuhkannya untuk memperbaiki boneka setan langitnya yang sudah rusak dan meningkatkan kekuatan dari 10 boneka iblis bumi yang tersisa. Zuli berkata itu ada di dalam ruang kosong di dekat Pulau Naga Timur. Kemudian Haiking membawa Sioyan ke kolam petir kekosongan melalui robekan ruang. Akhirnya mereka sampai di samping di sebuah kolam yang luas, diisi dengan petir perak cerah dan guntur menggelegar dari sana. Sioyan terkejut melihat kekuatan petir yang kuat dan berbahaya ini. Haiking berkata, ini memang tempat yang berbahaya. Adik Sioyan, apakah kamu yakin ingin berlatih di sini? Sioyan tersenyum dan mengatakan akan berlatih. Jika terjadi sesuatu akan mengirim sinyal. Dengan itu, Sioyan melompat memasuki kolam petir. Segera kilatan petir menabrak tubuh Sioyan, tetapi dimusnahkan api surgawi menutupi tubuhnya. Di bawah perlindungan kekuatan api surgawi, kilatan petir tidak berani bertindak liar dan takut. Lalu Sioyan berjalan lebih dalam memasuki kolam dan menemukan kekuatan petir tempat yang cukup kaya. Dia kemudian mengeluarkan boneka setan langit dan 10 boneka setan bumi, didorong ke depan dan mengelilinginya. Segera kilatan petir liar dan ganas menghantam dan membungkus tubuh boneka setan langit, juga 10 boneka lainnya, memulai perbaikan dan peningkatan. Sementara Sioyan mulai menutup matanya dan berlatih, dia menyerap energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalam kolam petir. Itu menyebabkan Daoqi di dalam tubuhnya meningkat dalam waktu setengah bulan. Akhirnya letusan Daoqi menyebar dari tubuh Sioyan dan berhasil menerobos tingkat Daozun bintang 5. Jika Sioyan menggunakan 3 perubahan api langit misterius, kekuatannya akan melonjak ke bintang 7. Berarti Sioyan tidak perlu takut jika bertemu Tianzun ke-9 lagi, bahkan membunuhnya dengan bekerja sama dengan boneka setan langit. Selain itu, boneka setan langit telah mencapai ambang batas perbaikan sempurna dan meningkat ke Daozun bintang 5. 10 boneka setan bumi juga telah mengalami peningkatan kekuatan. Namun kemudian, Sioyan terkejut menemukan badai mengerikan menerjang ke permukaan danau petir. Dia dengan cepat mengemas 11 bonekanya dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya ke langit. Di saat itu juga, seorang pak tua keluar dari permukaan danau dengan cepat. Di belakangnya ada 10 ular petir raksasa dan memiliki kecerdasannya mengejar. Dia adalah Mang Tianqi, kepala sekolah Akademi Jianan. Dia berada di kelas elit Banseng dengan kekuatan afinitas petir. Mang Tianqi mencoba untuk menyapa Sioyan dari belakang, mengajaknya untuk bergandengan tangan melawan 10 ular raksasa tersebut. Sioyan berkata saat bergerak seperti kilat, "Aku tidak memiliki kemampuan untuk membantumu."
Mendengar ini, Mang Tianqi terkejut dan melihat kekuatan Xiaoyan hanya berada di level Daozun bintang 5 dan berani datang ke kolam petir kekosongan ini. Xiaoyan hampir muntah darah saat mendengar ejekannya. Dia berlatih dengan benar, namun patwa ini telah menarik banyak masalah. Selain itu, dia bahkan meremehkan kekuatannya. Mang Tianqi akhirnya menyusul Xiaoyan dan berada di sampingnya. Xiaoyan melihat Mang Tianqi mengenakan pakaian compang-camping karena dirusak oleh petir. Namun petir tidak menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Jelas Xiaoyan merasakan bahwa orang ini bukan orang biasa dan ingin tahu dari mana dia berasal. Namun Xiaoyan saat ini tidak dapat membentuk minus sedikit pun dari mana ahli ini berasal karena dia bisa merasakan ular raksasa petir mendekat. Mang Tianqi berteriak saat melihat ular raksasa petir mendekat. Dia dengan cepat membentuk celah ruang di depannya saat dia memasukinya dan muncul kembali 1000 meter jauhnya. Xiaoyan tercengang sembari mengutuk karena dijadikan umpan. Dia dengan cepat mengeluarkan sayap pionik iblis surgawi. Kecepatannya tiba-tiba melonjak dan berhasil melarikan diri dari ular raksasa petir. Xiaoyan terus terengah-engah setelah keluar dari kolam petir. Ketakutan masih melekat di wajahnya. Tidak disangka kolam petir tidak seaman yang dia bayangkan. Pasti ada sesuatu yang menakutkan di bagian terdalam. Ekspresi Xiaoyan beransur-ansur pulih saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, Mang Tianqi muncul di depan Xiaoyan dan mengajak bekerja sama memasuki bagian dalam kolam petir kekosongan untuk bersenang-senang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya mendengar lelucon ini. Mang Tianqi juga memperkenalkan dirinya dari keluarga Mang. Tapi Xiaoyan bingung dan tidak tahu. Mang Tianqi mengejek Xiaoyan sebagai generasi yang tidak tahu apa-apa karena tidak mengetahui dirinya. Detik berikutnya, Hai King bergegas dari jarak yang sangat jauh dan mentransmisikan suara. Adik Xiaoyan, kamu baik-baik saja? Mang Tianqi terkejut melihat sosok bergegas mendekat dan berpikir Xiaoyan adalah anggota suku naga kuno kekosongan. Dia dengan cepat pergi melewati celah ruang. Hai King dan Xiaoyan akhirnya pergi meninggalkan kolam petir kekosongan. Segera setelah Xiaoyan dan Hai King pergi, fluktuasi lain muncul di angkasa. Sosok Mang Tianqi muncul lagi dan teringat nama Xiaoyan yang begitu familiar. Bahkan dia juga berharap Akademi Jianan memiliki murid seperti Xiaoyan.